Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan wilayah laut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah laut ini juga berbatasan dengan wilayah laut negara lain. Saya akan menjelaskan negara mana saja yang berbatasan laut dengan Indonesia. Di bagian barat ini ada perairan negara India dan Thailand. Lalu di Selat Malaka ini ada negara Malaysia dan Singapura. Di bagian Kepulauan Natuna ini berbatasan laut dengan negara Vietnam. Di bagian utara Pulau Sulawesi berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan Filipina. Sementara di wilayah timur laut berbatasan langsung dengan perairan Palau dan Samudra Pasifik. Di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Dan di bagian selatan dan tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia juga Timur Leste, seperti itu. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan apa itu perairan pedalaman, laut wilayah, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah perairan kepulauan atau perairan pedalaman. Ini adalah perairan yang berwarna ungu di dalam Kepulauan Republik Indonesia. Jadi perairan ini berada di antara pulau-pulau atau di antara daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara otomatis wilayah laut pedalaman ini adalah milik Indonesia dan hak sepenuhnya dipegang oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Perairan ini juga sebagai wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan dan juga di udara. Lalu kita akan membahas tentang laut wilayah dan zona tambahan. Ini sekitar 24 nautical mile dari daratan atau 24 mil laut dari daratan terdekat, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini juga diakui oleh internasional. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Zona ekonomi eksklusif ini membentang sekitar 200 nautical mile atau 200 mil laut atau sekitar 321 km dari titik daratan terjauh Indonesia. Namun di beberapa tempat seperti di kawasan Selat Malaka, lalu di kawasan berbatasan dengan Timur Leste ini tidak tidak 200 mil, namun ada perjanjian antara dua negara karena wilayah lautnya ini adalah wilayah laut yang sempit. Jadi ada kekhususan atau kespesialan di lokasi-lokasi tertentu. Jadi tidak semua itu harus 200 mil laut, seperti itu. Ini juga batas landas kontinen akan dibahas pada slide berikutnya. Lalu di sini juga ada ALKI 1, 2, dan 3. Ini mengartikan alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi kapal asing yang akan melintas negara Indonesia ini harus melewati dulu ALKI ini. Jadi tanpa harus juga mengantongi izin dari pemerintah Indonesia, baik itu melalui laut ataupun melalui udara, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang penjelasan batas wilayah laut. Jadi batas wilayah laut ini khususnya di dunia internasional diatur dalam UNCLOS pada tahun 1982. UNCLOS ini adalah United Nations Convention of the Law of the Sea yang membahas tentang batas-batas laut dan zona teritori laut internasional, seperti itu. Jadi patokan dari UNCLOS ini adalah landasan kontinen. Landasan kontinen ini adalah landasan laut teritorial wilayah sekitar 200 mil laut ya. Jadi sepanjang 200 mil laut ini atau sekitar 321 km, ini negara yang bersangkutan ini memiliki hak eksklusif ekonomi negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti perikanan, minyak bumi dan gas, dan sumber daya lainnya gitu. Jadi wajib dimiliki oleh negara pantai di sekitarnya sejauh 200 mil laut ini, seperti itu. Sedangkan untuk lebih dari 200 mil laut itu semuanya akan diatur oleh Badan Otorita Internasional dan bukan menjadi hak sepenuhnya dari negara kepulauan yang ada di sekitarnya tersebut, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.